Selamat datang di channel kami. Mari kita membedah buku-buku yang bisa merubah pandangan hidup kita, merubah pola pikir kita, merubah karakter diri kita, sehingga kita bisa lebih baik lagi nantinya. Dalam dunia yang porak-poranda oleh perang, dalam debu reruntuhan dan deru pesawat tempur, dalam pekatnya ketakutan dan kehilangan, ada cahaya yang tidak dapat kita lihat. Bukan cahaya dari matahari atau lampu, tetapi cahaya dari pengertian, cinta dan harapan yang menyala diam-diam dalam hati manusia. Inilah kisah dua jiwa dari dua dunia berbeda. Marie-Laure Leblanc hidup dalam dunia yang tidak mengenal warna. Ia buta sejak usia 6 tahun. Namun kepekaannya terhadap dunia lebih tajam dari mereka yang memiliki penglihatan. Bersama ayahnya, seorang tukang kunci di Museum Sejarah Alam di Paris, Marie-Laure tumbuh dikelilingi buku, cerita, dan miniatur kota. Ayahnya membuatkan replika kota Paris dari kayu agar Marie-Laure bisa melihat jalanan dengan jemari, memahami kota dengan rabaan kasih sayang. Ketika Perang Dunia II meletus, Paris menjadi kota bayang-bayang. Mereka melarikan diri ke Saint-Malo, kota tua di tepi laut, tempat sang paman, Etienne, yang trauma perang dan penuh misteri, tinggal di rumah besar penuh rahasia siaran radio. Di sana, di antara tembok batu dan lorong sempit, Marie-Laure mulai mengenal makna keberanian yang sesungguhnya, bukan dari kekuatan fisik, tetapi dari keteguhan jiwa. Di kota kecil Zollverein, jantung industri pertambangan batu bara di Jerman, hidup seorang anak lelaki berambut putih keperakan, kurus, cepat berpikir, dan memiliki mata yang dipenuhi cahaya rasa ingin tahu. Namanya Werner Pfennig. Bersama adik perempuannya Jutta, Werner tumbuh di panti asuhan, dijaga oleh para biarawati, dikelilingi oleh kemiskinan yang pekat dan harapan yang nyaris tak bernafas. Zollverein bukan tempat bagi mimpi, bukan tanah yang subur bagi anak-anak untuk membayangkan masa depan. Anak laki-laki di sana hampir selalu tumbuh untuk menjadi penambang, menuruni lubang-lubang gelap dengan tubuh kotor dan paru-paru yang perlahan terkikis debu. Tapi Werner berbeda. Ia mendengar sesuatu yang lain di dalam dunia gelap itu. Bukan suara batu karang, melainkan suara dari langit. Saat ia menemukan sebuah radio rusak, sesuatu dalam dirinya bangkit. Ia membongkarnya, mempelajarinya, dan memperbaikinya, bukan dengan pendidikan resmi atau bimbingan, melainkan dengan naluri dan kejeniusan alami. Begitu radio itu menyala, sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Membuka siaran dari tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan, dunia Werner berubah. Dari gelombang radio, ia mendengar suara seorang lelaki asing dari Prancis yang membacakan ilmu pengetahuan, menjelaskan tentang cahaya, atom, planet, dan hukum fisika. Dari dalam kamar kecil yang sempit dan kota yang muram, Werner belajar bahwa dunia lebih luas daripada yang bisa dijangkau oleh mata dan lebih kompleks daripada apa yang diajarkan oleh propaganda negara. Namun, Jerman saat itu tidak memberi ruang bagi anak jenius miskin untuk tumbuh bebas. Ketika kemampuan Werner diketahui oleh orang dewasa di sekitarnya, terutama ketika ia membantu seorang perwira Nazi memperbaiki radio, masa depannya berubah arah. Ia mendapatkan tiket ke National Political Institute of Education, sebuah akademi elit untuk melatih para pemimpin masa depan Reich. Di sana, kecerdasannya menjadi alat negara, bukan untuk membebaskan, melainkan untuk mengendalikan. Akademi itu bukan sekolah, melainkan bengkel pembentukan jiwa. Di balik dinding bata dan pekikan perintah, anak-anak diajarkan untuk menjadi keras, patuh, dan tak berperasaan. Mereka belajar matematika dan strategi, tetapi juga kebencian dan kekejaman. Kekerasan dijadikan alat pembelajaran. Yang lemah diinjak, yang berbeda dipaksa tunduk. Disinilah pergulatan batin Werner dimulai.
Ia yang mencintai ilmu dan keindahan radio kini mulai menyaksikan bagaimana pengetahuan digunakan untuk menebar teror. Ia mulai bertanya-tanya, apakah menjadi jenius cukup jika kebenaran tidak bisa ia bela? Di tengah dunia yang dipenuhi suara propaganda dan ketakutan, Werner mulai kehilangan arah. Ia menulis surat kepada Jutta, mencoba mempertahankan ikatan batin dengan masa kecilnya yang polos, tetapi ia pun tahu ia perlahan menjauh dari dirinya sendiri. Saat ia ditugaskan ke medan perang, Werner bukan lagi anak yang ingin memahami gelombang radio, tetapi seorang teknisi militer yang memburu sinyal-sinyal perlawanan. Ia mendeteksi frekuensi rahasia, melacak keberadaan musuh, dan tak jarang hasil kerjanya diikuti oleh serangan udara dan kematian. Ia semakin mahir membaca gelombang, namun hatinya makin terasing dari gelombang nurani. Disinilah tragedi sejati. Werner terungkap. Ia adalah anak dari abu, anak dari reruntuhan ekonomi dan moral sebuah bangsa, anak yang ditarik dari kesunyian menjadi instrumen kekerasan. Ia bukan penjahat, tapi juga bukan pahlawan. Ia adalah potret manusia dalam masa sejarah yang bengkok. Manusia yang bisa memilih namun terbatas oleh sistem yang memenjarakan. Namun bahkan dalam kehancuran moral itu, sisa cahaya masih ada. Ketika Werner tiba di Saint-Malo untuk memburu sinyal siaran yang datang dari rumah Marie-Laure, ia dihadapkan pada pilihan yang selama ini selalu ia hindari, bertindak sebagai alat atau sebagai manusia. Ia memilih yang kedua. Ia memilih untuk menyelamatkan seorang gadis buta yang bahkan tidak ia kenal, karena ia tahu bahwa di dalam dirinya masih ada bagian yang belum mati, bagian yang mengenal kebaikan. Pilihan itu kecil, hanya sekejap dalam hidupnya yang singkat. Tapi dalam sekejap itu, Werner menghidupkan kembali cahaya yang hampir padam. Ia menolong Marie-Laure, melindunginya dari tentara Jerman yang kejam, dan akhirnya menyerahkan hidupnya demi nilai yang tak bisa dipetakan oleh radio atau kompas, kemanusiaan. Werner Fennig adalah lambang dari semua anak muda yang terseret oleh kekuasaan, dipuja karena bakatnya, lalu dihancurkan oleh sistem yang tidak mengenal kasih. Ia mengajarkan kita bahwa jenius bisa terperangkap, bahwa sains bisa diselewengkan, tapi juga bahwa dalam kebisuan malam perang, satu tindakan kecil bisa menjadi cahaya yang tak terlihat, tapi terasa oleh jiwa, cahaya yang tidak mati, bahkan setelah tubuh hancur. Saint-Malo, kota benteng di tepi laut, menjadi titik temu dua kehidupan ini. Marie-Laure yang bersembunyi dan tetap menyiarkan siaran rahasia dari kamar loteng rumah pamannya. Werner yang dikirim untuk memburu sinyal-sinyal seperti itu. Takdir mempertemukan mereka di tengah kobaran api dan serangan udara. Marie-Laure dengan keberanian diam-diamnya, dan Werner dengan hati yang penuh pertanyaan dan luka, terhubung dalam momen singkat yang menyelamatkan keduanya secara berbeda. Werner tidak menembak, ia memilih untuk melindungi. Di antara reruntuhan perang, mereka menemukan kilatan cahaya, cahaya yang tak bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh jiwa. Di balik kisah ini, tersembunyi pula mitos tentang Sea of Flames, sebuah batu permata biru yang dikabarkan membawa keabadian bagi pemiliknya dan kutukan bagi orang-orang terdekatnya. Batu itu disimpan oleh ayah Marie-Laure dan menjadi simbol tentang beban warisan, pencarian kekuasaan, dan makna pengorbanan. Apakah benar ada benda yang bisa menyelamatkan hidup, atau justru cahaya sejati datang dari kesediaan untuk kehilangan? Perang usai, tetapi tidak semua luka tertutup. Werner tidak bertahan, namun tindakan kecilnya menyelamatkan kehidupan Marie-Laure. Puluhan tahun kemudian Marie-Laure sudah menjadi tua, berjalan bersama cucunya di Paris yang damai. Radio sudah menjadi sejarah, namun dalam pikirannya suara-suara lama masih terngiang. Ia ingat suara siaran masa kecil, suara ayahnya, suara pemuda Jerman yang tidak pernah ia kenal,
tetapi mengubah jalan hidupnya. Penutup, semua cahaya yang tak bisa. Kita lihat dalam novel ini, Anthony Doerr tidak hanya menulis tentang perang, tetapi tentang cahaya. Cahaya pengetahuan, cahaya cinta, cahaya belas kasih, cahaya yang menembus tembok-tembok kebencian, nasionalisme, dan kekejaman. Cahaya yang tidak bisa dilihat mata, tetapi bisa dirasakan oleh mereka yang tetap menjaga nurani. All the light we cannot see adalah pengingat bahwa dalam dunia yang sering gelap dan sunyi, ada cahaya yang masih bisa menyala. Jika kita mau melihatnya, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Don't forget to comment, like, and subscribe.